Bab 499. Rendong sangat tidak senang. Orang-orang ini memperlakukannya sama sekali sesuka hati. Dimanapun dia berjalan ke kota Wufang, dia selalu menjadi pusat perhatian. Kapan dia diremehkan oleh orang-orang seperti itu sebelumnya? Hanya dua gadis jelek. Aku bahkan tidak bisa mengatakannya. Ingin menantangku kan? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Hari ini, aku akan ikut serta dalam ujian asosiasi alkemis sebagai baiklah. Mari kita bersaing untuk melihat pil obat siapa yang lebih hebat. Petik 2. Ye Yuan memiliki pandangan yang acuh tak acuh saat dia berkata, bagaimana cara bersaing. Saat mengikuti tes, kita akan memperbaiki pil obat yang sama. Siapapun yang memiliki kualitas lebih tinggi, dia yang menang. Jika nilainya sama, aku akan mengundang para penatua asosiasi alkemis untuk menilai pil obat mana yang lebih baik. Rendong mengatakannya dengan sangat angkuh, seolah-olah takut bahwa orang lain tidak tahu dia tahu para penatua asosiasi alkemis. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, lakukan seperti yang kamu katakan. Markas Asosiasi Alkemis Dunia Fierce Gale berada di ibu kota, sedangkan Markas Asosiasi Alkemis Dunia Tanpa Akhir berada di kota Wufang. Tapi membandingkan status Star Abyss di dunia Fierce Gale, status Ketua Asosiasi Alkemis Dunia Tak Berujung itu ternyata tidak setinggi Star Abyss. Ini karena dunia tanpa akhir memiliki banyak alkemis tingkat berdaulat. Hanya di dalam kota Wufang ini, ada dua alkemis Sovereign Alchemy Peak. Salah satunya adalah Ketua Asosiasi Alkemis ini. Tentu saja, standar alkimia dunia tak berujung jauh lebih tinggi daripada Fierce Gale World. Level Star Abyss, ketika ditempatkan di dunia tanpa akhir, tidak bisa masuk peringkat 5 besar. Pesta itu datang ke Asosiasi Alkemis. Personil asosiasi jelas tahu Rendong. Banyak orang datang untuk menyambutnya. Keponakanku yang mulia Rendong, angin apa yang membuatmu kesal hari ini? Rendong membeli Ye Yuan dan sisanya ke aula samping. Seorang lelaki tua segera menyapa dengan hangat ketika dia melihat Rendong. Jadi, hari ini Tuan Wu Xuan yang mengelola berbagai hal. Keponakan kecil telah melihat Tuan. Rendong membungkuk hormat. Pria tua ini adalah alkemis Sovereign tahap awal. Dia secara alami bisa menerima kesopanan Rendong. Wu Xuan melambaikan tangannya dan berkata, untuk apa kau masih begitu sopan denganku? Aku mendengar bahwa kau berada dalam pengasingan tertutup untuk waktu yang sangat lama. Datang hari ini, mungkinkah untuk menyerang Raja Kuasi Alkimia tingkat tinggi? Tuan Wu Xuan mengenal saya lebih baik daripada siapapun. Aku datang hari ini tepatnya untuk berpartisipasi dalam tes Raja Semut Alkimia tingkat tinggi ini. Namun, Rendong menatap Ye Yuan dan berkata dengan senyum dingin, merawat seseorang yang tidak berpengalaman saat aku di sana. Ini untuk memberitahu dia apa yang disebut luasnya surga dan bumi. Petik 2. Wu Xuan mengikuti tatapan Rendong dan memandang Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit kagum. Pemuda ini sangat muda dan sebenarnya sudah kekuatan transformasi laut tingkat kedua. Sungguh luar biasa. Dia melihat Su Zihui berdiri dengan tangannya di sampingnya dengan penuh hormat dan tidak bisa menahan rasa kagetnya. Seorang inspektur patroli kelas 2 seperti Bao Sangui benar-benar tidak bisa memasuki mata Wu Xuan. Tapi ahli laut jiwa tingkat 9 seperti Su Zihui, Wu Xuan secara alami tahu. Dia adalah inspektur patroli kelas 1 City Lord Manor. Mengapa dia begitu hormat terhadap seorang remaja? Sepertinya pemuda ini memiliki latar belakang. Keponakan terhormat, ada apa dengan pembicaraan ini? Di depan Rendong, Wu Xuan tidak mengudara senior. Jelas, dia sangat menghargainya. Saya datang untuk mencari Tuan Wu Xuan, untuk dengan berani meminta guru menjadi saksi bagi kami. Dalam beberapa saat, selama pengujian, kami akan memperbaiki pil obat yang sama, dan pada akhirnya menentukan pemenang dengan kualitas pil obat, Rendong berkata dengan mendengus dingin. Kali ini, Wu Xuan benar-benar heran. Dia berkata dengan terkejut, kamu dan dia. Raja Alkimia Semu melawan Tuan Alkimia tingkat rendah. Keponakan yang terhormat, bukankah kamu terlalu banyak menjadi pengganggu di sini? Master tidak mendengar betapa sombongnya kata-kata bocah ini. Dia mengatakan bahwa selama dia secara acak ikut serta dalam ujian, apapun yang akan dikuasai Raja Alkimia dan Alkimia Sovereign untuk merebutnya sebagai murid. Selanjutnya, dia bahkan akan menganggapnya merepotkan. Kata Rendong dengan senyum dingin. Ketika Wu Xuan mendengar kata-kata ini, ekspresinya tidak bisa menahan kegelapan juga. Seorang Master Alkimia kecil lemah mengucapkan ocehan liar seperti itu. Memang, orang ini tidak menyadari betapa tingginya langit dan seberapa dalam bumi ini.
Kamu benar-benar mengatakan itu sebelumnya? Wu Xuan bertanya dengan suara serius. Ye Yuan mengangguk, dianggap mengakui itu. Sebenarnya, dia hanya dengan santai mengatakannya untuk menenangkan Sky Maple. Siapa yang tahu kalau itu kebetulan didengar oleh Rendong. Tapi kata-kata itu sudah diucapkan. Ye Yuan secara alami tidak akan menyangkalnya. Lebih jauh, apa yang dia katakan hanyalah kebenaran. Bagaimana mungkin Raja Alkimia dan penguasa alkimia layak menjadi tuannya, Ye Yuan? Hehe, benar-benar anak nakal yang tak terkendali. Baik, hari ini, aku akan membantu kalian menjadi saksi ini, dan aku akan melihat apakah Master Alkimia kecil yang lemah benar-benar memiliki bakat yang menantang surga yang dapat membuatku melihatnya dalam cahaya yang berbeda terlalu. Ye Yuan mengakuinya tanpa malu membuat Wu Xuan sangat marah. Ye Yuan hanya mengangkat bahu ketika mendengar ini. Dia tidak punya niat membantah kata-kata itu. Tempat untuk tes ini tampaknya tidak berbeda dari saat itu ketika Ye Yuan berada di negara Qin. Hanya saja ruang pemurnian pil di sini memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan negara Qin. Semua cara dekorasi dan peralatan juga jauh lebih luas. Di aula, orang juga bisa melihat segala sesuatu di ruang pemurnian pil dari proyeksi layar cahaya. Baiklah, tes akan segera dimulai. Pil obat seperti apa yang ingin kalian saring? Wu Xuan bertanya. Ye Yuan belum berbicara ketika Rendong melompat dan berkata, pil Buddha Void Giok Naga. Ye Yuan tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar itu, matanya menatap Rendong agak aneh. Rendong jelas melihat tatapan Ye Yuan juga dan berpikir bahwa Ye Yuan tidak bisa memperbaikinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan gembira, apa? Tidak bisa memperbaikinya, atau benar-benar tidak pernah mendengar sebelumnya. Masih ada waktu untuk mundur sekarang, tetapi harus ada hukuman, tidakkah Anda setuju? Ye Yuan tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya saat dia berkata, baiklah kalau begitu. Pil Buddha Void jade-jade lalu. Kejutan Ye Yuan jelas bukan karena dia tidak bisa memperbaikinya, dan bahkan kurang karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tetapi karena pil Void Naga Buddha ini terlalu mudah baginya. Dia awalnya masih berpikir bahwa Rendong yang begitu agresif seharusnya mengambil pil obat kuaso tier 4 yang lebih hebat. Siapa yang tahu bahwa dia benar-benar memilih satu tanpa kesulitan. Namun, Ye Yuan adalah orang yang cukup makan yang tidak tahu bagaimana orang yang kelaparan menderita. Pil Void Giok Buddha Naga ini sudah merupakan pil obat berperingkat tertinggi yang dapat disempurnakan oleh Rendong. Pil Void Jade Buddha Naga adalah pil obat kuaso tier 4 tingkat tinggi, tetapi juga hanya pil obat tingkat pemula. Paling-paling hanya bisa dianggap sedikit sulit di antara entry level. Sebagian besar dari mereka yang datang untuk mengikuti tes alkemis baru saja mencapai tingkat ini. Mereka secara alami akan memilih pil obat entry level lainnya untuk tes. Rendong bisa menyuling pil obat kuaso tier 4 tingkat tinggi pada usia ini sudah sangat mengesankan. Untuk membuatnya memilih beberapa pil obat tingkat tinggi kuaso tier 4 yang sangat menantang adalah sesuatu yang mustahil. Tapi ekspresi Ye Yuan di mata orang-orang yang tidak tahu cerita di dalamnya secara alami berpikir bahwa dia tidak bisa memperbaikinya. Tapi Yue Mengli dan Xiao Ruyan, bahkan Sky Maple, mereka semua tahu bahwa ini seharusnya tidak membuat Ye Yuan bingung. Ungkapan Ye Yuan ini hanya bisa mengatakan, pil obat ini terlalu sederhana. Wu Xuan melihat ekspresi Ye Yuan, dan dia tidak bisa menahan kepalanya dengan diam-diam. Kekuatan anak muda ini layak, tetapi temperamennya terlalu buruk. Tidak bisa memperbaiki, lalu mengapa dia pura-pura tahu? Bahkan jika Master Alkimia kecil yang lemah benar-benar bisa memperbaiki beberapa pil obat kuasi tier 4, bagaimana mungkin dia bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi dari tingkat yang sama? Sekarang, warna yang sebenarnya terungkap, dan jik itu naik, kan? Bab 500 banding 500. Baiklah, karena kalian berdua tidak keberatan, maka mulailah. Wu Xuan berkata. Tunggu sebentar, Xiao Ruyan tiba-tiba menyela. Apa, kamu gadis jelek ini ingin kembali pada kata-katamu? Kata Rendong sambil nyengir. Suhu di aula langsung turun beberapa derajat. Rendong ini benar-benar tidak tahu tentang kematian. Xiao Ruyan berkata dengan senyum dingin, karena itu adalah duel alkimia, harus ada beberapa taruhan, kan? Rendong tidak bisa menahan rasa kaget ketika dia mendengar kata-kata ini. Senyum di wajahnya menjadi lebih cerah langsung. Haha, taruhan macam apa yang kamu inginkan? Katakan saja. Kalau begitu bertaruh saja kristal esensi. 100.000 kristal esensi tingkat menengah. Berani bertaruh. Xiao Ruyan memiliki tampilan yang menarik. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang menarik napas dingin.
Meskipun Ye Yuan masih memiliki kekayaan sekarang, untuk mengambil 100.000 kristal esensi dalam sekali jalan, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. 100.000 kristal esensi tingkat menengah. Tidak peduli di mana itu adalah sejumlah besar uang. Setelah keterkejutan itu, Ren Dong tenang dengan sangat cepat, dan memandang Xiao Ruyan dengan setengah tersenyum ketika dia berkata, Kamu gadis jelek ini berbicara begitu besar. 100.000 kristal esensi tingkat menengah, dapatkah kamu mengeluarkannya? Petik 2. Xiao Ruyan membalikkan tangannya. Cincin penyimpanan muncul di tangannya. Ada 100.000 kristal esensi tingkat menengah di cincin penyimpanan ini. Karena penguasa berdaulat ini adalah hakim, biarkan dia mengkonfirmasinya. Saat dia berkata, Xiao Ruyan dengan santai melemparkan cincin penyimpanan ke Wu Xuan. Wu Xuan juga sedikit heran ketika dia melihat situasinya. Dia memasukkan akal surgawi ke dalam cincin penyimpanan dan menghitungnya, memang, ada 100.000 kristal esensi tingkat menengah. Wanita kecil ini, tampilan besar kekayaan seseorang. 100.000 kristal esensi tingkat menengah tidak dianggap banyak baginya sebagai penguasa alkimia. Tetapi bagi orang awam, itu benar-benar kekayaan yang luar biasa. Bahkan untuk Ren Dong sebagai tuan muda tertua di keluarganya, menambahkan semua harta miliknya, kemungkinan besar hanya jumlah ini juga. Itu benar, ini memang 100.000 kristal esensi tingkat menengah. Wu Xuan mengangguk sedikit dan berkata. Mendengar jawaban setuju, Ren Dong tidak bisa menahan diri untuk melihat Xiao Ruyan dengan sedikit heran. Penampilan gadis jelek ini jauh dari menarik. Memikirkan bahwa dia sebenarnya sangat kaya. Orang benar-benar tidak dapat dinilai dari penampilan mereka. Tapi Ren Dong tentu saja tidak keberatan dengan ini. Dia hanya memperlakukannya sebagai gadis kecil yang sedang kesal. Hehe, dengan uang, seseorang bisa dengan sengaja, tetapi orang juga harus menanggung konsekuensi yang ditimbulkan dari keinginan. Kesepakatan, aku akan bertaruh denganmu. Ren Dong juga melemparkan cincin penyimpanan Wu Xuan dan berkata, Tuan, cincin penyimpanan ini memiliki kristal esensi tingkat tinggi, menengah, dan rendah. Jumlah totalnya harus 100.000. Aku harus menyusahkanmu untuk melakukan periksa. Petik 2. Wu Xuan menghitung singkat, dan dia kemudian menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, hanya beberapa lusin keping. Bukan masalah besar, karena kedua belah pihak telah sepakat untuk bertaruh ini, maka kursi ini akan menjadi pihak perantara. Kedua cincin penyimpanan ini akan menjadi milik pemenang terakhir. Sekarang, kita bisa memulai ujian. Petik 2. Ye Yuan dan Ren Dong memasuki gudang obat. Mereka memilih ramuan obat yang diperlukan pil Void Naga Buddha, dan kemudian mereka masing-masing memasuki ruang pemurnian pil untuk menyuling pil obat. Mengambil kesempatan ini, Wu Xuan menarik Su Zihui ke satu sisi dan bertanya dengan lembut, latar belakang apa yang dimiliki anak ini? Apakah Anda yakin dia tidak di sini untuk menyebabkan masalah? Su Zihui memiliki pandangan pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, ini, yang rendahan ini juga tidak tahu. Bakat Tuan Muda Ye di jalur perang tidak tertandingi. Tapi apakah dia tahu bagaimana cara alkimia atau tidak? Aku benar-benar tidak tahu. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Su Zihui secara singkat menceritakan masalah mengundang Ye Yuan untuk bergabung dengan pertemuan eselon atas domain utara, membuat Wu Xuan shock di hatinya. Ye Yuan ini sebenarnya bahkan lebih kuat dari murid kepala 3 sekte. Benar-benar tak terbayangkan. Tapi kulitnya menjadi gelap dengan sangat cepat ketika dia berkata dengan suara rendah, bakat martial Pat begitu menantang surga, tetapi pada usianya, bagaimana dia bisa punya waktu untuk mempelajari keterampilan alkimia juga? Dia benar-benar main-main. Su Zihui jelas tidak merasa bahwa Ye Yuan dapat memurnikan pil obat tingkat tinggi kuasi tier 4 baik dan berkata dengan senyum paksa, Tuan Wu Xuan, yang rendah ini telah berinteraksi dengan Tuan Muda Ye selama beberapa hari, dan banyak lagi atau kurang memiliki pemahaman tentang temperamennya. Karakter seorang pria muda dapat dipahami. Karena Tuan Muda Ye memiliki lencana yang dikeluarkan Asosiasi Alkemis, dia mungkin tidak benar-benar mengerti tentang keterampilan alkimia. Karena dia ingin mengacaukan, biarkan saja dia lari liar. Atau, jika dia benar-benar tersinggung dan berjalan pergi, Tuan Kota, yang mulia, akan menguliti kulitku pasti ketika aku kembali. Petik 2. Wu Xuan berkata dengan wajah panjang, orang tua ini, seorang penguasa alkimia yang mulia, sebenarnya menemani 2 junior untuk mengacau. Serius tidak masuk akal. Su Zihui tersenyum patuh dan berkata, Huhu, bagaimanapun juga, standar Tuan Muda Ren Dong bukan untuk pertunjukan. Untuk berpikir bahwa ia benar-benar dapat memperbaiki pil obat kuasa tier 4 tingkat tinggi begitu cepat. Pada kecepatan ini,
ia akan kemungkinan besar menjadi ahli alchemy king termuda kota Wufang kami. Petik 2. Setelah si Zihui menyebut-nyebut Rendong, ekspresi Wu Xuan menjadi sedikit lebih baik ketika dia berkata dengan anggukan, bakat bocah ini dalam alkimia memang sangat kuat. Keluarga Ren akhirnya menghasilkan junior yang layak lagi setelah Hongling gadis itu. Lupakan saja, lupakan itu, hari ini, aku akan menganggap Rendong pertumbuhan anak ini kalau begitu. Petik 2. Pasangan Wu Xuan mengobrol sebentar dan baru saja akan pergi ke layar cahaya untuk menonton penyempurnaan Rendong ketika pintu ruang pemurnian pil tempat Ye Yuan tiba-tiba dibuka. Ye Yuan perlahan berjalan keluar dari dalam. Ketika Wu Xuan melihat situasinya, ekspresinya tanpa sadar menjadi gelap ketika ia berkata, anak muda, keterampilan alkimia tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Pekerjaan sehari tidak dapat memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Jika kekuatan Anda tidak dapat dibandingkan dengan yang lain, Anda harus menerimanya dengan pikiran terbuka. Pertikaian sesaat yang disebabkan oleh perasaan pribadi tidak akan ada gunanya bagi pertumbuhan Anda. Petik 2. Melihat bahwa Ye Yuan benar-benar keluar begitu cepat, Wu Xuan sudah mengkonfirmasi bahwa Ye Yuan ini membodohinya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menguliahi beberapa kalimat dengan kapasitas senior. Ye Yuan enggan membantah juga dan hanya memberikan, apatis dan mundur ke satu sisi. Mata Xiao Ruyan berbinar, dan dia bertanya pada Ye Yuan dengan berbisik, Tuan, kelas berapa? Yue Mengli yang tenang juga tidak bisa menahan diri untuk bergerak lebih dekat saat ini. Tapi Ye Yuan membuat misteri dari itu ketika dia berkata sambil tersenyum, tinggalkan sedikit ketegangan. Membuatnya diketahui sekarang tidak akan memiliki arti lagi. Setelah 2 jam plus, Rendong akhirnya keluar dari ruang pemurnian pil. Itu hanya untuk melihat dia bermandikan keringat di seluruh, seolah-olah dia terlempar keluar dari sungai. Pil Void Naga Buddha Giok ini masih terlalu kuat untuk Rendong. Tapi wajah Rendong tampak sangat bersemangat. Jelas, penyempurnaan berhasil. Rendong melihat Ye Yuan duduk di sana dengan tenang dan tenang, seolah-olah kekuatan jiwanya dan energi esensi keduanya tidak memiliki pengeluaran. Rendong tidak bisa menahan senyum menghina. Huhu, pasrahkan dirimu pada nasibmu, kan? Alkimia tidak semudah yang kamu bayangkan. Pil obat kuasi tier 4 bukan pil obat tier 2 yang bisa disempurnakan selama ranah seseorang sudah cukup, kata Rendong dengan senyum dingin. Ye Yuan hanya tersenyum dan tidak ingin berdebat dengannya. Tak lama kemudian, karyawan menyerahkan pil obat yang disempurnakan oleh keduanya. Wu Xuan sudah tidak tertarik untuk melihat pil obat Ye Yuan yang disempurnakan saat ini. Dia langsung meluncurkan kapal yang digunakan untuk menempatkan pil obat Rendong, wajahnya menunjukkan ekspresi puas. Tidak buruk. Tidak buruk. Sebenarnya sudah bisa memperbaiki pil Void Jade Buddha kelas menengah. Sepertinya kamu tidak mengendur sedikit pun baru-baru ini. Wu Xuan berkata dengan puas. Tuan Wu Xuan terlalu baik. Keponakan kecil adalah seseorang yang memiliki tekad untuk menyerang ranah puncak penguasa alkimia. Bagaimana saya bisa berani sedikit pun lalai? Rendong senang dengan dirinya sendiri di dalam hatinya tetapi berbicara dengan rendah hati di permukaan. Wu Xuan mengangguk dan meluncurkan pil obat Ye Yuan dengan sembarangan. Ekspresinya tanpa sadar berubah secara drastis. Ini, pil Void Jade Buddha Giok ini. Desis, anak muda, apakah kamu memiliki seorang tuan? Wu Xuan bertanya. Bab 501. Semua orang tercengang oleh pertanyaan ini dari Wu Xuan. Apa yang sedang terjadi? Wu Xuan tidak berbicara tentang kualitas pil obat, tetapi dia bertanya tentang Tuan Ye Yuan terlebih dahulu. Tetapi semua orang memahaminya dengan sangat cepat. Wu Xuan mencoba untuk mengambil Ye Yuan sebagai murid di sini. Memahami pertanyaan halus ini, wajah Rendong sudah hitam seperti dasar pot. Dia masih ingat dengan jelas bahwa dia kebetulan bertemu Ye Yuan mengatakan bahwa Raja Alkimia dan penguasa Alkimia akan berjuang untuk membawanya sebagai murid. Bukankah adegan ini sekarang persis memverifikasi kata-kata Ye Yuan saat itu? Tapi masalahnya adalah Ye Yuan bahkan tidak mengeluarkan banyak energi esensi dan kekuatan jiwa. Bagaimana dia bisa memperbaiki pil Void Naga Buddha Giok berkualitas tinggi? Tuan Wu Xuan, pil obat yang disulingnya. Rendong mengepalkan giginya dan bertanya. Hanya ketika Wu Xuan memandang Rendong barulah dia menyadari kehilangan ketenangannya. Tapi segera, dia kasihan pada Rendong. Bakat Rendong benar-benar tidak menimbulkan keluhan. Tapi dibandingkan dengan Ye Yuan ini, itu hanya dunia yang berbeda. Dia memberikan pil obat kepada Rendong dan berkata sambil menghela nafas, coba lihat sendiri. Rendong menerima pil obat dengan bingung dan menyapu pil obat dengan kekuatan jiwa. Ekspresinya menjadi lebih buruk. Tingkat transenden. Itu benar-benar tingkat transenden.
Pil Void Jade Buddha Giok tingkat transenden. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Namun, kenyataannya tepat di depan matanya dan tidak sampai ke Ren Dong untuk percaya atau tidak. Semua yang ada di ruang pemurnian pil dapat diproyeksikan di layar cahaya dan direkam. Penyempurnaan Ye Yuan benar-benar tidak bisa dipalsukan. Mungkinkah standar alkimia bocah ini benar-benar sudah mencapai tingkat yang mengerikan? Sebagai seorang alkemis, Ren Dong terlalu jelas tentang perbedaan antara kelas menengah dan kelas transenden. Membandingkan menggunakan kunang-kunang dan bulan yang cerah sama sekali tidak berlebihan. Hehe, Tuan adalah Tuan. Benar-benar luar biasa. Bagaimana, Tuan muda Ren yang hebat? Yakin sekarang? Xiao Ruyan dengan jelas mengidentifikasi pil obat transenden kelas juga, dan dia tidak bisa membantu memukul Ren Dong dengan tatapan bangga. Namun, Ren Dong sama sekali tidak mendengar kata-kata Xiao Ruyan. Dia saat ini masih babak belur dari akal sehatnya saat ini. Mata Yue Mengli di belakang Ye Yuan berkilauan saat ini, menatap tajam ke belakang Ye Yuan. Itu juga tidak pasti apa yang dia pikirkan. Kamu dipanggil Ye Yuan, kan? Aku ingin tahu apakah kamu mau memasuki pengawasan orang tua ini. Orang tua ini akan menghabiskan semua yang saya miliki untuk membantu Anda mencapai alam surgawi. Wu Xuan juga berkata agak gelisah. Ye Yuan menghela nafas sedikit. Seperti yang diharapkan, itu masih kembali ke topik ini. Apakah tes itu dianggap lulus sekarang? Balasan Ye Yuan menghindari pertanyaan itu. Tentu saja, ini sudah berlalu. Wu Xuan linglung sebentar dan menjawab. Lalu, berikan apa? Wu Xuan menemukan bahwa dia benar-benar tidak bisa mengikuti pikiran Ye Yuan. Rencananya, aku datang untuk mengikuti tes untuk Raja Semasi Alkimia tingkat tinggi. Sekarang setelah aku lulus tes, bukankah seharusnya kamu memberikan lencanaku? Oh, 2 cincin penyimpanan juga. Ye Yuan berkata dengan kesal. Di mata Ye Yuan, dia benar-benar tidak memiliki kekaguman terhadap penguasa alkimia. Baru kemudian, Wu Xuan menyadari. Dia buru-buru menginstruksikan, ayo, teman-teman. Cepatlah untuk menghasilkan lencana Ye Yuan. 2 cincin penyimpanan ini adalah milikmu. Ye Yuan, aku ingin tahu apakah. Tuan Wu Xuan, sebenarnya, aku punya tuan. Jika itu mengakui tuan, saya pikir lupakan saja. Ye Yuan menerima cincin penyimpanan dan menyela kata-kata Wu Xuan dengan kasar. Ini, memiliki seorang master tidak masalah juga. Kota Wu Fang adalah tanah suci alkimia. Dan ketua dewa bahkan adalah pembangkit tenaga listrik puncak alkimia berdaulat. Jika orang tua ini tidak cukup berkualitas, saya percaya dia memiliki kualifikasi. Dengan ketua dewa yang maju, saya percaya bahwa tuanmu juga tidak akan banyak bicara. Dengan bakatmu, dengan asuhan asosiasi alkemis, naik ke alam surgawi di masa depan secara praktis adalah omong kosong. Petik 2. Wu Xuan jelas tidak mau menyerah dan masih ingin meyakinkan Ye Yuan. Ye Yuan merasa kepalanya membengkak dan dia melambaikan tangannya dan berkata, Tuan, manula itu memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya tidak punya rencana untuk mengubah faksi. Tuan Wu Xuan, saya masih memiliki masalah penting di tangan jadi saya menang, tidak tinggal lebih lama lagi. Broter Zihui, setelah lencana selesai diproduksi, saya harus merepotkan Anda untuk mengirim seseorang untuk mengambilnya dan mengirimkannya ke tempat tinggal saya. Petik 2. Selesai berbicara, Ye Yuan pergi bahkan tanpa menoleh ke belakang. Di halaman yang tenang di dalam City Lord Manor, seorang lelaki tua dengan tatapan tajam sedang minum teh di paviliun. Orang tua ini justru orang dengan otoritas tertinggi di kota Wu Fang. Tuan kota Ren Xingchun. Di seberang Ren Xingchun kata seorang pria parubaya. Antara dahi yang terakhir memiliki beberapa kesamaan dengan Ren Xingchun. Yuji, beberapa hari ini, kota Wu Fang akan mengadakan pertemuan angin dan awan. Kamu harus lebih waspada, terutama beberapa orang tua dari 3 sekte, mereka harus dihibur dengan hati-hati. Sebaiknya tidak ada masalah terjadi, kata Ren Xingchun. Ayah, yakinlah, aku sudah menyiapkan segalanya. Kali ini, keadaannya luar biasa. Beberapa orang yang kemungkinan besar tidak akan sengaja menimbulkan masalah juga, kata Ren Yuji. Ren Xingchun mengangguk dan berkata, saya benar-benar tidak berharap bahwa dunia tanpa akhir saya benar-benar akan menderita malapetaka yang tidak selayaknya. Jika beberapa orang tua itu tidak berhenti pada saat ini, mereka akan menjadi pendosa dunia tanpa akhir. Selain mereka 3 sekolah, sudahkah semua yang lain tiba? Petik 2. Masih ada beberapa orang yang belum datang. Tapi kami sudah menerima kabar bahwa mereka sudah dalam perjalanan. Ini juga masalah 2 hari ini,
kata Ren Yuji. Kalau begitu itu bagus. Oh benar, bocah yang bernama Ye Yuan itu akan sangat penting untuk pertemuan ini. Strategi apa yang kita ambil melawan Fierce Gale World semua akan jatuh ke otaknya. Aku menyuruh Su Zihui pergi dan mengundangnya. Saya bertanya-tanya apakah dia sudah di sini atau belum. Petik 2. Sudah di sini. Aku sudah mengatur agar dia berada di paviliun Fengya. Berbicara tentang bocah ini, dia juga sangat mengesankan. Ren Yuji berkata dengan mata berkilau. Oh, mengesankan dengan cara apa? Kemarin, Ye Yuan baru saja memasuki kota. Tidak tahu bagaimana, dia menabrak Dong Er. Keduanya benar-benar melakukan pertarungan pil. Dengan ini, minat Ren Xingchun ketika dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Oh, masih ada insiden ini. Saya mendengar bahwa jalur bela diri anak ini sangat luar biasa, bahkan menahan cucu Qin Hongtao. Mungkinkah dia juga memiliki pencapaian luar biasa tinggi di alchemy path? Apa hasil dari keduanya yang saling berhadapan? Petik 2. Ren Yuji mencibir dan berkata, mengapa ayah tidak menebak? Mendengar nada bicaramu, mungkinkah Dong Er hilang? Bakat Dong Er sama sekali tidak kalah dengan Hong Ling. Tidak mungkin sejauh ia kalah dari seorang bocah laki-laki dari pedesaan, kan? Petik 2. Ren Yuji mengangguk, matanya jelas masih membawa kekafiran. Bagaimana itu hilang begitu saja? Itu hanya kekalahan total. Ketika saya mendengar berita ini, saya curiga bahwa saya juga salah dengar. Untuk ini, saya bahkan secara khusus mengirim orang ke Asosiasi Alkemis untuk menanyakan tentang hal itu dari Lord Wusuan, hanya untuk mendengar bahwa ini benar. Petik 2. Ren Xingchun secara singkat menceritakan masalah Ye Yuan dan Ren Dong yang berjuang melawan pil pemurnian. Ren Xingchun menarik napas dingin ketika mendengar cerita itu. Pil obat tingkat transenden. Bahkan jika anak ini mulai berkultivasi di dalam rahim ibunya, juga tidak mungkin untuk menjadi mengerikan sampai tingkat itu, kan? Ren Xingchun berkata dengan tak percaya. Itu aku tidak tahu. Tapi anak muda ini bernama Ye Yuan, latar belakangnya memang penuh dengan misteri, kata Ren Yuji. Ren Xingchun mengangguk dan berkata, masalah ini, saya mengerti. Anda pergi dan menghibur Dong Er dengan benar. Dia sudah sombong dan sombong sejak muda. Dia belum pernah mengalami kemunduran seperti itu sebelumnya. Jika dia memanfaatkan kemunduran ini dengan benar, itu akan menjadi fasilitasi baginya. Hong Ling sudah benar-benar lumpuh. Harapan masa depan keluarga Ren kita semua pada Dong Er. Kita harus memastikan bahwa tidak ada yang salah. Petik 2. Mendengar itu, ekspresi Ren Yuji meredup, ingin berbicara. Tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bab 502/502. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja. Jangan bertindak seperti aku target untuk ventilasi. Ren Xingchun berkata dengan sedih. Ren Yuji menghela nafas dan berkata, sudah bertahun-tahun telah berlalu. Kayunya sudah menjadi perahu. Ayah, kamu masih tidak bisa membiarkannya hilang dalam hatimu. Kamu melakukan ini, adik perempuan akan membencimu karena sisa hidupmu. Petik 2. Ledakan. Ren Xingchun menamparkan telapak tangannya. Meja batu di paviliun segera berubah menjadi tumpukan bubuk. Hong Ling awalnya adalah penerus mantelku dengan bakat luar biasa, tapi dia diculik oleh bocah nakal itu. Sekarang, Hong Ling menjadi cacat karena bocah nakal itu. Bagaimana kamu ingin aku tidak marah? Ren Xingchun tiba-tiba tampaknya telah menjadi orang lain, tegas dalam suara dan wajah. Ayah, sudah bertahun-tahun sejak kejadian itu. Keluarga Ren kami juga memiliki Dong Er. Kakak ipar membawa adik perempuan kembali untuk meminta maaf atas kesalahan mereka. Bukankah cukup baik bagi keluarga kami untuk bersatu kembali bersama-sama? Kenapa harus perjuangan hidup dan mati? Ren Yuji berkata dengan hati-hati. Meskipun Ren Yuji sudah mencapai usia parubaya, dia masih tidak berani berbicara keras di depan Ren Xingchun. Ren Xingchun menjentikkan lengan bajunya dan berkata dengan gerutuan dingin, akan sulit untuk melampiaskan kebencian di hatiku selama bertahun-tahun tanpa membunuh bocah nakal itu. Jangan menyebut masalah ini lagi. Setelah pertemuan kali ini berlalu, segera melaksanakan hukuman mati pada Pang itu. Petik 2. Ren Yuji menggelengkan kepalanya dan menghela napas lagi. Kemudian berbalik dan meninggalkan halaman. Ye Yuan mereka berempat tinggal di paviliun Fengya. Keesokan harinya, Sky Maple terlalu tidak sabar untuk menunggu dan meninggalkan rumah sendirian untuk melihat-lihat kota Wufang. Tentu saja, bagian dari alasan dia melakukan itu adalah karena dia tidak ingin menghalangi Ye Yuan dan privasi kedua wanita cantik itu. Dia, seorang lelaki tua, selalu bergaul dengan orang-orang muda, itu serius tidak bisa dibenarkan. Tuan,
Mari kita pergi melihat-lihat juga. Meskipun kota Wufang ini tidak sebesar ibu kota pusat kami, dalam hal tingkat kesibukan, itu hanya lebih besar dan tidak lebih rendah. Selanjutnya, saya mendengar bahwa hanya para ahli sovereign alkimia di sini dekat dengan 10. Tingkat kekuatan ini benar-benar membuat dunia Fierce Gale kita memandanginya. Petik 2. Sejak Xiao Ruyan memisahkan diri dari belenggu keluarganya, seluruh orangnya menjadi lebih ceria. Penampilan bahagia ini lebih cocok dengan usianya. Tapi Ye Yuan tidak tertarik pada kota Wufang. Namun, Xiao Ruyan, murid tertuanya, sedang ingin menikmati sesuatu. Tidak baik baginya untuk menepis niat Xiao Ruyan juga. Adapun Yue Mengli, dia memiliki tampilan yang acuh tak acuh. Selama itu disertai oleh sisi Ye Yuan, itu akan terjadi. Ketiganya baru saja akan pergi ketika Su Zihui kebetulan menghentikan mereka. Tuan Muda Ye, ini adalah lencana Raja Kuaso Alkimia tingkat tinggi Anda. Saya mengirim orang pagi-pagi untuk membantu Anda mengambilnya. Su Zihui sudah menggunakan honor ketika berbicara. Perjalanan ini ke sini, dia sudah bersujud dengan kagum di hadapan Ye Yuan. Pada usia muda, dia tidak hanya bisa melintasi ranah utama untuk bertarung dalam hal jalur bela diri, dia bahkan bisa memperbaiki pil obat Kuaso Tier 4 tingkat transenden tingkat tinggi. Bakat mengerikan seperti itu, hanya memikirkannya membuat orang putus asa. Ye Yuan sedikit mengangguk dan menerima lencana. 3,5 bintang di atasnya berkelap-kelip. Karena Raja Semasi Alkimia adalah juga bidang khusus, berada di antara Raja Alkimia dan Grandmaster Alkimia, lencana Asosiasi Alkemis memiliki 3,5 bintang di atasnya. Ye Yuan dengan santai melemparkan lencana ke cincin penyimpanan dan tidak memiliki niat untuk menghiasinya. Ketika Su Zihui melihat adegan ini, sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Alkemis begitu santai dengan lencana mereka. Kemungkinan besar hanya orang ini, bukan. Dalam pandangan orang lain, setelah mendapatkan lencana ini, mereka akan benar-benar seperti mendapatkan harta tertinggi, dengan hati-hati menempelkannya di dada mereka dan merasa sulit untuk mengambilnya kembali. Tetapi dewa ini benar-benar menolaknya. Ye Yuan menyimpan lencana itu, tapi kemudian dia mengambil pil obat dan melemparkannya ke Su Zihui. Dia berkata kepadanya, beberapa hari ini, saya telah menyusahkan Broter Zihui. Broter yang lebih muda tidak dapat memperbaiki pil obat tier 4 sekarang, jadi saya hanya dapat menggunakan pil obat ini untuk menyatakan terima kasih. Jika Broter Zihui punya anak atau keponakan keturunan, itu bisa berguna. Petik 2. Beberapa hari ini, Su Zihui ribut-ribut seolah-olah Ye Yuan adalah tuannya, melayani dia dengan sangat cermat. Meskipun dia datang ke sini karena dia menerima perintah Tuan Kota Wufang, Ye Yuan juga menghargainya. Selain itu, Ye Yuan memberikan pil itu secara alami karena dia masih punya permintaan. Su Zihui menerima pil dan memeriksanya, dan dia tidak bisa menahan napas dingin. Pil obat tingkat transenden lagi. Tuan Muda Ye, pil obat ini, Su Zihui sama sekali tidak mengenali pil obat ini sama sekali. Ye Yuan tersenyum dan menjelaskan, ini adalah pil pengumpul laut. Ini dapat memungkinkan seseorang untuk memajukan satu ranah minor di alam transformasi laut tanpa syarat. Jika Broter Zihui memiliki putra atau keponakan transformasi laut, mengapa tidak membiarkannya mencobanya? Petik 2. Ini, pil obat ini terlalu berharga. Aku tidak tahan. Mendengar penjelasan Ye Yuan, Su Zihui segera menyadari betapa berharganya pil obat ini dan buru-buru melewati pil obat kembali. Tetapi Ye Yuan tidak mengambilnya dan berkata sambil tersenyum, Broter Zihui, simpanlah. Saya masih memiliki masalah untuk meminta Broter Zihui. Su Zihui berjuang sebentar tetapi masih tidak bisa menahan diri untuk tidak minum pil obat. Putranya baru saja menerobos ke alam transformasi laut. Pil obat ini datang tepat pada waktunya untuk dia gunakan. Su Zihui secara alami tidak tahan untuk berpisah dan mengembalikannya kepada Ye Yuan. Pil obat Ye Yuan diberikan dengan waktu yang tepat. Lalu Zihui terima kasih Tuan Muda Ye sangat banyak. Putraku baru saja menerobos ke alam transformasi laut dan bisa saja menggunakan pil pengumpul laut ini. Jika Tuan Muda Ye memiliki permintaan, katakan saja. Zihui tidak mampu, tapi aku bisa masih mengatakan beberapa patah kata di kota Wufang ini. Su Zihui sudah meneteskan air mata terima kasih sekarang ke arah Ye Yuan. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, haha, kalau begitu aku akan berterima kasih kepada Broter Zihui terlebih dahulu. Sebenarnya, aku ingin meminta Broter Zihui untuk membantuku menemukan dua orang. Siapa? Dua orang ini adalah sepasang suami istri. Satu disebut Ye Hang, yang lain disebut Ren Hongling. Sejak Ye Hang dan Ren Hongling pergi setelah meninggalkan surat itu,
Meskipun Ye Yuan tidak menunjukkannya, dia menyimpannya di dalam hatinya selama ini. Sekarang setelah Tranquil Cloud Sect pindah ke utara, Ye Yuan secara alami harus bertanya tentang berita orang tuanya. Lingkungan pengaruh Wufang City di domain utara sangat besar. Meminta Su Zihui untuk menanyakan kabar orang tuanya adalah sempurna. Ketika Su Zihui mendengar Ren Hongling, 3 kata ini, ekspresinya tidak bisa membantu mengubah. Tapi Ye Yuan memperhatikan ekspresi Su Zihui dan tidak bisa tidak terkejut. Dia bertanya, apakah mungkin saudara Zihui tahu keduanya? Su Zihui merendahkan suaranya dan berkata, ini benar-benar kebetulan. Tuan Kota, yang mulia, memiliki seorang anak perempuan. Namanya juga disebut Ren Hongling. Pikiran Ye Yuan melintas seperti kilat ketika dia mendengar itu. Orang tuanya tidak pernah membicarakan latar belakang mereka. Mungkinkah ibu sebenarnya masih memiliki latar belakang yang mengejutkan? Memikirkan ini, Ye Yuan bahkan lebih gembira dan buru-buru bertanya, lalu di mana Putri City Lord itu sekarang? Su Zihui menghela nafas dan berkata, Putri Tuan Kota telah berakhir secara prematur jauh sebelumnya. Terlalu buruk bagi seorang jenius alkimia. Oh, kenapa begitu? Ye Yuan mau tak mau menjadi penasaran. Kembali itu, Putri City Lord memiliki bakat tak tertandingi. Pada usia 18, dia sudah menjadi alchemy Grandmaster tingkat tinggi, sangat melebihi mereka yang seusia. Tapi sayangnya, surga iri pada yang berbakat. Bahwa sebenarnya Ren Hongling sebenarnya terkena penyakit mematikan dan meninggalkan dunia ini. Tuan Kota, yang mulia, bahkan patah hati karena hal ini untuk waktu yang lama. Petik 2. Mendengarkan sampai di sini, Ye Yuan pada dasarnya sudah mengkonfirmasi bahwa Ren Hongling ini bukan Ren Hongling lainnya. Karena ibunya tidak memiliki jejak undulasi energi esensi di tubuhnya dan hanya orang normal. Dia secara alami tidak mungkin menjadi putri Tuan Kota dalam kisah Su Zihui.